Berputih pada dahan yang lain bukan main. Sebesar-besar ini manis yang bukan main. Itu dulu. Oh, musim sekarang gimana Ustaz? Jangan dibaca oleh mak ayah. Durian 3 batang, berbuah 1 batang. 1 batang itu 3 dahan pula. Cuman yang 3 dahan itu 1 dahan 2 buahnya. Satu ini adalah 2, yang satu ini ada 3. Atau sopi. Ini macam kau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, para buya-buya, para ustaz, para guru, para alim ulama yang kami muliakan, nenek mama yang kami sanjung, tempat bertanya, tempat berberita, seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang kami banggakan, yang terhormat seluruh badan masjid, pembina, penasehat, pengurus, hadirin hadirat yang berbahagia, dan kemudian kita banggakan rekan-rekan dan anak-anak kami hadrah yang cinta solawatan yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita semua. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya mohon izin untuk kita semua. Ini sound kita ini bagus nih Pak, tapi stylenya kurang sehingga bunyinya kuat tapi tidak jelas. Bunyinya kuat tapi tidak jelas. Kena stylenya. Coba mohon maaf kelompok hadrah bawa sound kita ke sini. Izin ya. Kita ingin Bapak Ibu kita ini jelas, tidak perlu kuat, yang penting jelas. Apa? Tak usah dekat kali. Oke, di situ aja. Situ. Coba kita ya. Halo, cek. Coba eko dimatikan. Eko dimatikan. Cek. Halo, cek. Bass dimatikan. Itu ekonya masih kuat itu. Belum. Habis. Oh. Eko ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ingin jelas Pak. Apa bunyinya kuat tapi tidak jelas. Jadi nanti entah pohapo nanti sampainya. Belum. Sikit lagi. Belum lagi. Halo, cek. Coba bassnya. Habis juga. Treble, coba buka. Treble. Cek. Oke. Halo, cek.
Ada kursi, kursi biasa. Kursi biasa ada. Ini. Mewah, ini luar biasa nih. Oke. Kita coba dulu ya. Halo, cek. Halo, cek. Halo. Coba sedikit treble-nya ditutup sikit. Bukan dibuka, dikecilkan sedikit treble-nya. Halo, cek. Halo. Oke. Apa lagi? Volume habis? Habis. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita coba yang punya masjid lagi. Halo Bapak Ibu, mana yang baik? Kiri apa kanan? Mohon maaf pengurus. Tolong undang saya besok untuk memperbaikinya. Makasih. Oke. Bisa ini kita pakai? Bisa? Ada lagi rasanya yang kurang jelas? Kalau enggak, 4 aja. Kalau nyetelnya ini cuma 4 aja. Volume, bass, treble, echo. 4 itu aja. Echo habis? Habis dimatiin? Sudah. Bass sudah dimatikan? Sudah. Coba bassnya naik 1 garis. 1 garis saja. Halo, cek. Good. Ya. Gimana Bapak Ibu? Jelas atau tanpa tidak jelas? Jelas? Oke, makasih. Ya. Baik Bapak Ibu, yang kedua permintaan saya, karena pesan kemarin dari YouTube, karena masjid kita ni besar, kita ni banyak, jadi duduk kita agak jauh-jauh. Jadi kalau ditengok sekarang Bapak Ibu yang punya HP, coba dinampak rekamkan begitu. Yang nampak tu tikar aja dan lantai. Orangnya banyak tapi jauh. Kalau bisa, ayah-ayah, abang-abang saya ni ke depan agak 4 meter. Yang sini ke depan agak 4 meter. Mak-mak maju 4 meter. Ya, terima kasih. Mak-mak ke depan lagi, mak. Ya. Iya, makasih. Sikit lagi, mak-mak sikit lagi ke depannya. Kayak yang ni dah bagus. Nanti rekamannya hasilnya bagus. Jadi YouTube mau mengeluarkan. Kalau kita ni merekam aja nih, kawan ni merekam aja. Yang mengeluarkan YouTube. Kalau tidak bagus, dia tidak mau mengeluarkan. Mana tahu di sana awak jauh-jauh dari kampung halaman juga ada yang nengok. Jadi secara tak langsung sudah nengok keluarga. Oke, makasih banyak ya, makasih. Baik Bapak Ibu. Yang kawan-kawan kelompok hadroh siap-siap ya. Saya minta bantu nanti, mungkin ada beberapa solawatan. Pertama, mak dan ayah, Isra dan Mi'raj itu adalah kejadian yang luar biasa. Yang kedua, tidak ada pada Nabi dan Rasul yang lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isra dan Mi'raj salah satu i'jaz mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak ndak banyak baca sejarahnya doh mak bapak ibu. Kalau baca sejarahnya ndak putus satu malam. Karena beritanya dunia akhirat. Berita dunia habis segala-galanya. Berita akhirat juga habis semuanya. Jadi tidak lunas malam ini. Kita ambil cuma secuil-cuil kecil. Mudah-mudahan paham kita. Yang pertama, Bapak Ibu, Nabi Muhammad waktu itu duka cita.
Karena tahun itu atuknya Abdul Muttalib meninggal. Istrinya yang tercinta Siti Khadijah juga meninggal. Sementara Siti Khadijah habis kekayaannya demi membangun agama. Bukan hanya beli kaca. Siti Khadijah bukan hanya beli kaca 40 juta, tidak. Buka cincinnya. Dia bilang, ya Rasul, juallah semua cincin saya ni ya Rasul. Buatkan tempat wuduk semuanya. Ya Rasul, ini gelang saya ni juallah semuanya. Bangunlah masjid. Ya Rasul, ini kalung saya. Juallah semuanya. Bangunlah yang namanya madrasah, tempat belajar. Ya Rasul, itu ada lagi dalam mangkuk agak sikit emas saya, penuh sikit lah. Juallah semua, tak apa. Juallah, beli kuda, beli tombak, beli panah untuk berperang. Demi li'la kalimatillah. Berangkat. Begitu Siti Khadijah tak ada lagi. Dengan apa Rasul membangun agama? Karena ekonomi sudah tiada. Begitu hebatnya Siti Khadijah dulu. Kalau adalah Siti Khadijah zaman kini macam itu, Pak, entahlah. Bu. Ini Siti Khadijah dulu atau sekarang ini? Milenial. Oh, milenial. Okey. Dah. Rasul tidak dibenarkan oleh Allah dalam kesedihan. Kenapa Rasul tidak dibenarkan dalam kesedihan? Karena Rasul adalah Habibullah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Oh, mana buktinya Ustaz? Banyak yang disenandungkan oleh kawan-kawan solawat. Antara lain, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin. Ala yasin. Ala yasin. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Bukan orang sembarangan. Muhammad, takkan ku cintai engkau. Takkan ku jadikan surga dan neraka kalau aku tidak cinta kepada engkau, hai Muhammad. Jadi dalam ibahati dipanggil kemana? Ke hadirat Allah. Jadi mak dan ayah, pemuda dan remaja, kalau kita dalam keadaan sedih, ibu hati, entah mano-mano pengonang, atau mungkin semangat hilang, atau bahasa orang sekarang letoi, atau galau, jangan lari ke kafe-kafe. Orang kan lari, kalau galau lari ke kafe-kafe, galau berantem lari ke kafe-kafe, mabuk, teler. Padahal tidak seperti itu. Kemana lari? Ke hadirat Allah. Ini nak lari ke kafe-kafe. Tiba di kafe-kafe musiknya bukan solawatan. Saya heran juga nengok bapak dan ibu kalau zaman-zaman milenial tadi dia. Zaman milenial ini kalau tiba lagu dangdut tu lain pula goyang orang sekarang tu. Tangan kanannya nunjuk langit, tangan kiri tunjuk bumi, mata dipejamkan. Habis obat, risau lagi. Obat habis, teler lagi. Coba menghadap Allah. Coba mengadu ke hadirat Allah. Letih kah, lelah kah, loyo kah, ibu hati kah, tak keruan kah pikiran, menghadap Allah. Bagaimana Rasulullah? Bukan lanjut ke hadirat Allah dulu. Ada proses. Inilah ayat dibacakan qari kita tadi. Mana qari kita tadi? Udah pulang? Ada kan? Tadi ayat yang dibacakan begini.
Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad masjid ke masjid, masjid ke masjid. Maka kalau ingin tenang perasaan, enak pikiran, ke masjid. Ke masjid. Dulu orang azan di masjid, masjid tidak segagah ini, tidak sebagus ini. Dibelah dua, potong dua, ambil sesudut. Itulah namanya saparampek pakai cek orang awak sinan. Sebesar itulah masjid dulu. Tukang azan tidak seindah sekarang. Atu-atu, umurnya 65. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu aja iramanya. Banyak orang datang ke masjid. Imamnya tidak segagah imam tadi. Allahu Akbar. Coba anak muda kayak begini. Orangnya manis, orangnya ganteng, orangnya gagah. Masya Allah. Kalian jadi muazin tiap masjid di sana, musola sana, surau sana, masjid situ. Kalian yang azan, Allahu Akbar. Kalau kalian azan kayak gitu, anak adik-adik cantik ini melompet datang. Yang datang ke masjid itu siapa? Yang datang ke masjid itu siapa? Innama ya'muru masajidallah man amana bil. Orang yang beriman, Pak. Kalaupun tidak beriman, masjid dekat rumah, atapnya jatuh ke rumah, atap masjid jatuh ke rumahnya, halamannya sama dengan halaman masjid, diumumkan, dikasih surat, apapun acara, tidak juga. Iya apa tidak? Betul apa betul? Itu namanya khatamallahu ala qulub wa ala sam. Coba, Masya Allah, gagah-gagah anak-anak bujang ni, Masya Allah. Apalagi yang kayak begini, imam besok, entahlah. Allahu Akbar. Makmum, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak gadis kalau kayak begitu imam di depan pasti berkata hatinya, awas abang tu, awas abang tu, dan tangkok, dan tangkok. Iyalah, gitu. Jadi Rasulullah dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, dibawa oleh malaikat Jibril. Ini pelajaran mak dan ayah. Bu, saya tanya, kalau ibu dapat suami yang rajin solat ke masjid, senang hati apa tak? Kalau ibu dapat suami tak mau ke masjid, sakit hati apa tak? Ceraikan aja, Bu. Coba. Padahal solat ke masjid sebentar, cuma tak lama, 10 minit, 15 menit masuk zikir dengan tambahan waktu. Kenapa di warung bisa duduk lama-lama? Bisa 2 jam, bisa 3 jam. Apalagi yang hobi yang kayak begini. Main apa namanya tu? Main apa, Bu? Mak hafal je dia, mak ni. Bu, balak-balak berapa yang ada? Namanya manusia milenial. Apa tadi, Pak? Tentu dia tahu segalanya. Tapi yang buat tenang kita tu apa, Pak? Dalam masjid. Cobalah. Bu. Ini rahsia kami laki-laki. Dengarkan baik-baik, Bu, ya. Yang di belakang masih di alam saya apa tidak? Ini kalau ada besok Pak Penghulu, Pak RW, Pak RK, Pak RT, atau kita punya kawan atau ibu punya suami, matanya tak mau tidur, kata orang, bawalah bersuntik. Udah suntik pula tadi, tak mau bulat mata tidur. Kata mak tak usahlah disuntik, bawa ajalah, kasih dia sayur kangkung, loloknya tu ni. Dah pergi pula sayur kangkung dah, jual lolok dah. Kalau tak mau matanya tidur, bawa ke masjid hari Jumaat dah.
Hari Jumaat jadilah. Duduk mau sab 1, mau sab 2, nak sab 3, terserah. Ini rahsia kami, bu, tengok lelok, bu. Khatib belum, baru mulai, rukunnya aja baru. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Yang abang tak mau mata je tidur, laloma sebola lehernya. Baru 3 minit khutbah disampaikan, kaum muslimin, sedang Jumat yang terhormat. Islam mengajarkan bagaimana hidup ni indah dan bahagia. Ada resep diberikan agama. Baru 3 minit baru disampaikan. Ayah apa abang tadi yang lehernya lemah sebelah itu, udah ngorok dia, Pak. Tahu ngorok? Tahu ngorok? Bahasa Inggrisnya kokowo dek lolok. Lah selesai pula khatib turun dari mimbar, lah iqamat orang, muazin iqamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Orang dah berdiri, ini masih duduk juga, tidur juga. Akhirnya dibangunkan, bang, solat. Menengok orang kiri kanan dah berdiri, tak sadar. Kalau yuaki si kau yang dema. Kadang masuklah ke dalam dia. Dema. Rasul bandrek mungkin tu ya. Coba di rumah pakai bantal, pakai kasur, pakai spring bed, pakai kipas angin, pakai AC, tak mau mata tidur. Di masjid duduk dah bawa bantal, tidur. Kenapa? Karena masjid adalah tempat rahmat dan maghfirah Allah. Makanya kalau ada wirid-wirid besok cobalah tengok. Ada mak-mak duduk di tiang itu 5 orang, 7 orang. Itu mak-mak di kampung saya, Pak. Kalau mak-mak sini saya rasa lebih parah dari itu. Jadi masjid. Nah, yang kedua, linuriyahu min ayatina. Allah tengokkan kebesarannya. Allah tengokkan kebesarannya. Bahawa manusia bisa diterbangkan oleh Allah ke mana ia hendaki. Maka Allah punya sifat fa'alul lima yurid. Allah berkehendak dengan sekehendak. Mau nak tenggelamkan kampung kita, mau nak dijadikan emas semua yang ada ini, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Harus bagi Allah. Nak dijadikan, nak apa, nak dia baguskan, nak dihancurkan, itu haknya Allah. Tapi tidak semuanya yang bisa menerima. Keberangkatan Rasulullah itu yakadul barqu, seperti kilat yang menyambar. Orang tidak menerima. Masa iya. Yang bisa menerima adalah iman. Maka Isra dan Mi'raj tahun ini bisa kita jadikan, bisa kita lakukan, bisa kita rayakan bila ada dengan keimanan. Orang yang tak beriman tak mau datang. Diundang, sudah. Dijenguk, sudah. Disebut, sudah. Diajak, apa lagi? Tak juga ada. Betul? Betul? Iman. Iman tidak tampak, Pak. Bu, iman tidak tampak, tapi terasa. Mana contohnya? Bilal bin Abi Rabah. Dulu agamanya Yahudi. Masuk agama Islam. Menyembah Allah. Allah tak tampak. Ada yang pernah nampak Allah? Bu, ada yang pernah nampak Allah? Tak. Kata Abu Lahab dan Abu Jahil, Bilal, kamu mengikut Muhammad? Iya. Kamu tak sembah Tuhan kita lagi? Tidak. Itu bukan Tuhan. La tahubal lahuza. Itu bukan Tuhan. Itu adalah patung tak bermakna. Yang kamu sembah siapa? Ahad. Allah Ahad. Oh, kalau begitu, hai Bilal, di kau saya azab, silalah. Dihazab Bilal itu. Diikat kakinya, kedua-duanya, langsung bawakan di atas kuda, seret habis-habis. Tahu seret? Tahu seret? Bahasa Inggrisnya i sonsang. Tahu i sonsang?
Dah, 3 hari 3 malam diletakkan di padang pasir tandus, dihimpit dadanya dengan batu besar. Bagaimana Bilal? Kamu tidak mau ngikut kami? Tidak. Jangankan makan 3 hari 3 malam, setetes air tidak masuk di kerongkongannya si Bilal bin Abi Rabah yang suku Arab Badui hitam itu. Tidak ada. Bagaimana Bilal? Cakapnya ahad, ahad. Begitu imannya kokoh. Maka dalam riwayat mak dan ayah, Bilal bin Abi Rabah belum ia meninggal, surga apa sandalnya sudah terdengar oleh Rasulullah berjalan di dalam surga. Belum mati pak, surga. Nah, coba bayangkan, belum ia meninggal sandalnya sudah masuk surga. Jangankan Bilal, sandalnya aja masuk surga. Awak jangankan sandal, awak pun talah. Bu, coba ibu yang mati masuk surga, angkat tangan. Yang masuk neraka? Coba angkat tangan. Siapa yang masuk surga matinya? Coba angkat tangan. Tak mau kan? Masuk neraka? Besok ayah, mak, bapak, tempat cuma 2, surga, neraka. Yang tidak ada. Surga, tidak juga. Neraka, tidak juga. Gini terus, tidak ada. Gini, tidak ada. Nih. Makanya iman amat. Tahun ini, apakah kita menjual iman, menghancurkan iman, menguburkan iman, atau mengangkat iman? Karena tahun ini politik, yang satu kasih 200, yang kasih 300, yang satu kasih 500, yang satu kasih 50, yang tidak ada kasih tidak dipilih. Iya apa enggak? Ar-rashi wal murtashi finnar. Uang yang menyogok dan menemosogok mampu kadu-kadu dalam neraka. Coba. Tidak ada main-mainnya tuh Pak. Ar-rashi itu yang menyogok. Wal murtasi, wow, ada wow. Wal wow. Jadi hukum pertama dengan hukum kedua menunjukkan sama. Sama. Apakah kita gadai iman dengan hanya 100.000? Apakah kita gadai iman hanya dengan 200.000? Apakah kita gadaikan iman hanya dengan 50.000 rupiah? Atau kita gadai dengan hanya 1 bungkus super mie? Coba Mas Ito. Bu. Tahu Mas Ito? Tahu Mas Ito? Hidup di zaman Fir'aun. Jatuh sisirnya, apa dia bilang? Astaghfirullah. Dengar oleh Fir'aun. Mas Ito, kamu ngaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa? Rabbi wa Rabbukum. Saya bunuh kau Mas Ito, silakan. Suamimu saya bunuh, silakan. Anakmu saya bunuh, silakan. La takhaf wa la tazan, innallaha ma'ana. Keluar dari mulut yang mulia seorang perempuan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Saya tidak takut, saya tidak gentar, katanya. Allah bersamaku. Lebih bagus mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Begitu makanya linuriyahu min ayatina. Ketika Rasulullah dalam perjalanan yang sangat kencang, terbau cium semerbak oleh Rasulullah. Bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ada apa? Saya bau cium tadi semerbak banyak. Harum? Iya. Betul? Betul. Oh, tadi dibawanya pusaro Mas Ito. Coba, Mas Ito hidup di zaman Fir'aun. Fir'aun itu zaman Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Ratusan tahun. Harum pusaro Mas Ito luar biasa. Awak mati soalnya kan harum kubu awak. Lekan harum pusaro awak. Coba. Sementara iman gunjang ganjing, kadang ada, kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul, kadang tenggelam. Betul apa tidak? Coba. Kadang datang ke masjid, kadang tak. Kadang wirid yasin, kadang tak. Kadang majlis taklim, kadang tak. Kadang bersedekah, kadang tak. Kadang solat, kadang indah. Faman ya'mal misqala dzarratin kharran yara wa man ya'mal misqala dzarratin
Tidak ada yang tercecer dari catatan Allah Ta'ala. Coba. Kita nak berpanjang. Lanjut Rasulullah. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kita nak banyak cerita di Masjidil Aqsa. Sebetulnya panjang ceritanya. Solat Rasulullah, yang di belakangnya para malaikat, arwah para nabi. Kemudian ada yang ikut sujud dengan Rasulullah. Batu sampai hari ini tergantung batu di Palestina itu. Oh gawat Palestina berperang hari ini. Ada orang heran nengok. Saya tak heran. Karena dalam Al-Quran sudah disampaikan oleh Allah. Walan tardo ankal yahudu walan nasa hatta tattabi'a millatahum. Mereka takkan senang sebelum kita mengikuti mereka. Coba. Senyum mereka di depan kita, tapi dalam hatinya mereka tidak suka. Itu sudah sejak dulu, bukan sekarang aja Bapak Ibu. Dah berangkat dari Masjidil Aqsa. Kalau berangkat Rasulullah dari Masjidil Aqsa, lanjut aja ke Sidratul Muntaha, apa salahnya? Tapi Rasul tidak. Rasul tidak. Mampir langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mampir. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Jumpa arwah Nabi Adam, arwah Nabi Ibrahim, arwah Nabi Musa, arwah Nabi Isa. Dan selanjutnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gimana kawan? Sehat? Sehat. Gimana kawan? Aman? Aman. Gimana kawan? Jadi mak dan ayah, sebelum kita beribadat sampai ke hadirat Allah, sambung dulu silaturahim antara awak dengan awak. Faham Bapak Ibu? Ada orang rajin ibadat, mohon maaf. Ini masjid, ini rumahnya. Dekat, rumahnya dekat dengan masjid. Orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal rumahnya dekat kali dengan masjid ini. Tapi dia tidak solat di sini. Di mana dia solat Ustaz? Di masjid sini, di masjid ini, di musola sini, di Surau Siko. Kenapa dia tidak solat dekat rumahnya? Tidak elok-elok je orang tu. Je pengurus tidak akur. Dengan tetangga tidak tegur sapa. Itu di kampung kami banyak itu. Saya rasa di sini juga banyak. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Bu, ada tidak seperti itu Bu? Coba angkat tangan. Coba. Oh, tidak boleh solat di masjid ini. Boleh ke sini. Boleh. Sini. Boleh. Surau ini boleh. Boleh. Tapi itu hukumnya sunat. Silaturahim hukumnya wajib. Coba. Makanya mak dan ayah, kalau orang banyak silaturahim, murah rezekinya. Kalau orang yang tidak mau silaturahim, habis pun duit, orang tak mau dengan niat. Bu, ini saya tengok anggota dewan calonnya ada satu orang ni silaturahim masuk masjid. Jadi besok ni. Ya. Yang tak masuk tu nak ada citor. Walaupun banyak duitnya tak jadi. Karena Allah tak ridho. Oh kalau jadi dia, oh tak ada Allah ridho. Tidak. Allah biarkan. Allah biarkan. Nanti tanggungjawabnya sangat susah. Mak dan ayah dulu, saya ni kan orang kampung saya ni. Saya rasa bapak ibu ni orang kampung juga kok. Iya atau tak? Cuman gaya kampung, gaya kotanya. Dulu di kampung tiba musim durian buah-buah, palesan buah-buah, mutan buah-buah, none buah-buah, mangga berbuah, kuinin berbuah, macang berbuah, apa lagi coba? Kelengkeng berbuah. Dulu tak ada kelengkeng tu baru ada. Rambai berbuah, nampaknya panjang deh ya. Okey, lansik buah-buah, duku buah-buah, apa lagi coba? Matua sekarang baru tu dari Papua itu. Matua tu baru tu dari Papua itu. Kambing. Itu dulu musim berbuah. Kenapa? Karena orang dulu mak ayah kompak, akur, toleransi, silaturahim. Betul apa tidak? Balik mak, mohon maaf. Balik mak tu dari kebun, ada yang di ujung-ujungnya bakul.
Dalam bakul ni ada jambu, ada jeruk, ada mentimun. Tak muat dalam ada lagi yang digendong. Foto lah, mana foto tadi? Foto lah saya kata. Dalam ini ada pepaya, ada macam-macam. Kita main lompat tali, kita main kelereng. Yang balik dari kebun ni bukan amak kontan, bukan nenek kontan, hanya sekampung. Langsung dia jongkok. Bagi anak ya, jangan berantam dah, nanti ngaji ya. Betul atau tidak? 3 dikasih, 5 dikasih. Oi, berputih pada dahan yang lain bukan main. Sebesar-besar ini manis yang bukan main. Itu dulu. Oh, musim sekarang gimana Ustaz? Jangan dibaca oleh mak ayah. Durian 3 batang, berbuah 1 batang. 1 batang itu 3 dahan pula. Cuman yang 3 dahan itu 1 dahan 2 buahnya. Satu ini adalah 2, yang satu ini ada 3. Atau sopi. Ini macam kau nanti. Rambutan 5 pohon, 5 pokok, 5 batang. Yang berbuahnya 1 batang. 1 batang itu hanya 3 tangkai. 3 tangkai habis pula oleh keluang. Tinggal cik. Kenapa tak serentak berbuah sekarang Ustaz? Karena orang sekarang tidak lagi kompak. Sudah saling menyalahkan. Serba susah. Kaya salah. Pintar salah. Cerdik salah. Bodoh salah. Miskin salah. Serba salah. Bu. Makanya kita kenapa tidak maju-maju? Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Penyakit. Banyak penyakit dalam Tuhan. Banyak. Sombong, angku, congkak, iri hati, dengki, fitnah, adu domba. Ini penyakit semuanya Pak. Cobalah. Jadi presiden salah. Jadi anggota dewan salah, jadi menteri salah, jadi bupati salah, jadi gubernur salah, jadi pengurus masjid salah, jadi ustaz babini 2. Saya tetangga saya itu di Pekanbaru, pengurus masjid indah, pengurus anak yatim tak. Apa lagi? Menjadi RW RT tak juga. Apa lagi? Pengurus sosial tak juga. Pengurus anak tidak ada. Pengurus remaja tidak juga. 3 bini onok jurangnya Pak. Padahal selera sama je awaknya. Masya Allah. Bu, ibu rela membiarkan kami nambah bini le Bu? Kan? Coba enggak. Bapak, untuk ingat ya, kita ni jadinya laki-laki ni, kita laki-laki ni Pak, sampai kurus, sampai jelek, sampai hitam, sampai mosio, sampai kajui, sampai lisui, dek bini kau lah Pak. Dek bini kau lah. Dapat piti, agi ke bini. Dapat piti, baik ke bini. Dapat duit, kasih sama isteri. Minta duit, Bu, kasih duit lah untuk beli rokok. Berhentilah. Ni onde mah. Bu, iya tu nak. Nak kalau dapat bini, cerita dan tinggal kan Pak, dan tinggal. Untunglah istri saya tidak ada kayak gitu. Tadi aja bilang sama dia, Dek, ya bang, saya wirid. Mana bang wirid? Tuh, di Perawang Copet, pulang ya bang. Ya deh. Awak belum berangkat dah disuruhnya pulang. Masya Allah. Jadi mak dan bapak, silaturahim. Orang yang banyak silaturahim, murah rezeki. Tenang pikiran. Walau ana alal qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk kampung taat ibadat, silaturahimnya harmonis, lafatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan berkah, murah rezeki Pak. Umpama saya jalan-jalan ke Perawang. Pas jam 12 perut saya lapar. Mampir saya di rumah makan. Sedang enak makan di meja 5, masuklah Pak Ustaz Tauhid ya. Pak Tauhid kita masuk. Pak Ali masuk pula. Nampak oleh mereka saya sedang makan. Ustaz Kariman mana itu? Oh iya lah. Ya.
Dia tak langsung sama saya. Dia duduk pula kursi lain. Ini meja 7. Pak Ustaz ni meja 9. Saya meja 5. Sedang enak-enak saya makan, mereka siap makan. Keluar dia langsung meja kasir. Berapa bang? Kami makan 13.000. Yang meja 5 tu mana itu? Siapa tu? Itu Ustaz Kariman kami yang ngaji kemarin itu. Berapa makan? Nyo cik makan aja nyo bang, minum dak ada 3.000 je nyo ni. Dibayar buat saya kena, dah kenal. Tapi saya maraton di daerah sini. Oh, pulang maraton, jam 8 pagi, mampir ke tempat ibu-ibu. Ibu-ibu jual lontong. Saya bilang, Bu, kasih lontong, Bu. Duduk saya. Ibu bisik-bisik. Ustaz Kariman tu, entah. Iyo nampaknya. Tapi lainlah penampilannya. Iyo enggak? Entahlah. Iyo, entahlah. Sebagian bilang iya, sebagian ragu. Selesai makan lontong, saya bilang, Bu, berapa, Bu, lontongnya? Apa tadi bang? Itu. Oh 8.000. Ibu dah kenal sama saya. Saya beli lontong. Ibu ambil duit saya. Atau sempili namanya tu. Masya Allah. Dah, lanjut. Kita potong saja. Tidak sampai ke langit ke-7. Lanjut ke Sidratul Muntaha. Begitu sampai ke hadirat Allah, Allah tanya, ya Habibi, saya tengok di kau ni ada masalah. Betul. Saya tengok di kau ni kurang tenang. Iya. Mau kasih obat? Mau. Betul? Betul. Dikasihlah Rasulullah ni obat. Obat supaya tenang pikiran, enak perasaan. Apa nama obatnya Ustaz? Obat cap solat. Obat apa namanya? Dah, kalau dulu dalam riwayat minum ya 50 kali 50 malam ya, 50 kali sehari semalam ya. Ya. Bolak-balik sampai ke Nabi Musa, takkan sanggup. Umat saya aja besar, umat kamu kecil-kecil. Kayak kancil, akalnya aja yang panjangnya. Bolak-balik kurang. Kita tidak panjang cerita itu. Tinggal 5 kali. Minum ya obat ini. Betul. Dikawal bawalah obat cap solat. Hei orang Mekah, jangan berantem lagi. Ini obat saya bawa. Hei Muhammad, kau dah gila. Hei Muhammad, kau jadi dukun. Hei Muhammad, macam-macam lah. Sampai obat cap solat ke Indonesia. Sampai ke Jakarta, sampai ke Riau, sampai ke Siak, sampai ke Perawang, sampai rumah PRW, sampai rumah PRT, sampai rumah dusun, sampai rumah warga. Obat cap solat semuanya ada. Tapi sayang, 5 isi rumah, 2 solat, 3 tak solat. 7 isi rumah, 2 solat, 5 tak solat. 9 isi rumah, 2 solat, 7 tak solat. Kadang ada 4 isi rumah, haram surang jo semayang. Inilah yang membuat panas rumah tangga. Inilah yang membuat panas masyarakat. Kenapa? Karena tidak mau patuh terhadap makan obat. Tahu Bapak Ibu? Bu. Ibu dapat suami yang rajin solat, senang hati apa tidak? Dapat suami yang pemabuk, sakit hati apa tidak? Yang penjudi? Hei Bu, senang. Saya dalam riwayat coba dengar. Masito dibunuh suaminya dalam kancah yang sangat besar. Menangis, meneteskan air mata. Siapa yang tidak menangis istri suaminya direndam dengan air, dengan minyak di depan matanya? Ibu-ibu ni Pak, kalau meninggal kita ni, oh entahlah. Sedang ibu suaminya tidak bekerja, solat tak ada, ke masyarakat tidak ikut. Meninggal suami, ibu tetap menangis. Betul atau tidak? Bu, iya atau tidak? Apalagi yang rajin solat kayak begini. Gila mau ibu ni gila. Bu, mau tak? Bu, iya atau tak? Gila lah. Coba. Makanya mak ayah, coba. Di lingkungan kita ini berapa banyaknya? Mana Pak RK? Ada Pak RK sini, bantu saya. Ada? Bantu saya Pak RK. Di lingkungan masjid kita ni kakak berapa Pak RK? Tidak Pak RK, asal tunjuk ya. Ikut nampaknya menggunting kawan dalam ini.
Ada mereka sini? Di lingkungan Pak Pengurus lah. Pak Pengurus lingkungan masyarakat di masjid kita ini berapa kakak? Ada 100, 200, 300? Tidak ada? 50 orang? Ada? 50 orang ada? Oh, masjid sebesar ini 50 orang. Berarti satu sab aja ya. Coba. Kalau 50 orang, Allahu Akbar. Satu orang satu rumah. Satu orang satu rumah. Satu orang satu rumah. Maghrib 50. Isya 50. Subuh 50. Ini masjid gagah. Kadang-kadang 2 sab aja yang datang subuh. As-salatu khairum minan naum. 2 sab. Sab pertama imam. Sab yang kedua makmum. Nya 2 aja yang datangnya Pak. Allahu Akbar. Saya ada heran. Solat indah, ke masjid indah, wirid indah, gotong royong indah, santunan anak yatim tak. Mati nak mau masuk surga pula tu. Masya Allah. Coba. Masjid mak dan bapak ibu terhormat. Solat adalah ketenangan dan kebatinan. Solat adalah ta'abbud ilallah. La ma'bud bihaqqillah illallah. Ni mak ayah coba. Iblis ni Nabi Adam. Ini Nabi Adam. Ini iblis. Hei malaikat, usjudu li Adam. Sujud. Dulu malaikat tu zilzalah namanya. Apa? Iblis tu. Sujud. Tapi iblis tak mau sujud. Dihalau oleh Allah dari surga. Bukan iblis tidak sujud kepada Allah, tapi iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kini saya bawa contoh. Awak disuruh oleh Allah sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Tapi kita tidak mau sujud kepada Allah. Mana yang lebih engkar, iblis atau kita? Iblis tak mau sujud bukan kepada Allah, hanya kepada Nabi Adam. Lebih mulia saya katanya. Kita tidak sujud kepada Allah. Mana awak yang lebih engkar dari iblis? Coba. Itu saya bilang tadi mak dan bapa dalam suatu rumah. Ada 5, 2 solat, 3 tak solat. Kadang 3 solat, 2 solat. Kadang 6 rumah tangga, 3 solat, 3 tak solat. Kadang tak ada yang solat dan mak bapa. Coba. Mau ke mana kita ni mak dan ayah? Coba. Mau jadi apa? Dunia ni tak lama ni Pak. Tak lama ni Pak. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tak lama Pak. Tak lama. Bu. Cuba tengok. Mulai dari yang baju hijau tu mohon maaf. Yang bersandar-sandar tu. Sampai ayah-ayah tu. Mana yang banyak muda-muda atau tua-tua? Bu, mana yang banyak? Yang muda, yang tua? Tak lama le depan, tak lama le depan. Dunia ni sekejap. Kalau tadi dibacakan ayat Al-Quran, dunia ini adalah mata porgana, makin hari makin cantik. Apalagi disampaikan oleh pengurus masjid tadi, akan terjadi gemerlapan. Hebat dunia, makin hari makin bersinar, makin bersinar. Itu dunia lahwun walaibun. Tapi dunia jangan diremehkan mak dan ayah. Kalau tidak ada dunia, tidak ada akhirat. Makanya wal dunya wal akhirah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Birrul walidain. Aqimus shalah wa atuz zakah. Amanu wa aminus soleh. Ad-dunya wal akhirah. Bergantung Pak. Kalau di dunia ini tidak punya amal ibadat, untuk apa akhirat besok? Coba. Tapi kalau bahagia dunia, akhirat menunggu. Tapi kalau bahagia dunia, tak ada persiapan akhirat, hancur Pak. Makanya kalau dunia besok, tanggal berapa sampai boleh? Tanggal sampai boleh, itu dunia. Tapi wajib kita ikuti. Wajib kita ikuti. Kalau tidak diikuti, gimana? Berarti kita tidak ikut aturan. Ada, apa namanya kah? Tisu, ada tisu. Pengurus, ini sebetulnya mak dan ayah
ini pekerjaan KPU. Tapi KPU entah tidak ada duit, entah bagaimana. Tidak diajarkan bagaimana masyarakat. Makasih Ustaz ya. Oke. Tidak diajarkan memilih-memilih. Gimana cara memilih besok? Memilih ini dunia. Salah pilih, hancur. Maka yang dipilih itu pertama orang mohon maaf batuk. Di komik aja ya. Yang pertama yang dipilih itu orang yang sesuai dengan keyakinan. Gimana caranya? Besok datang dikasih oleh panitia kertas nih, ambil, tunggu sebentar. Sudah diambil kertas itu, tunggu sebentar. Kemudian dipanggil si Anu, oke, masuk dalam bilik, buka. Yang dibuka ini supaya jangan lama, jangan semuanya baca. Siapa yang kita inginkan? Tengok partainya dulu. Tengok partainya. Oh ini. Nomornya nomor berapa? Nomor sekian. Langsung tusuk. Lipat. Satu baru. Itu untuk kabupaten. Untuk provinsi lagi. Buka pula. Partainya apa? Nomornya nomor berapa? Namanya siapa? Tusuk. Gambar tidak ada. Kan tidak ada Pak ya Ustaz ya? Tidak ada. Tusuk. Dah beres 2. Lipat. Ambil nomor 3 lagi. Untuk mana nih? Untuk Jakarta. Ini seharusnya yang namanya KPU nih banyak nyampaikan. Tapi KPU entah tidak ada duit. Anda bapak saya bantu. Tidak bapak. Atau duitnya belum keluar. Saya ada banyak keluar duit saya. Nah, buka. Siapa yang kita pilih untuk nasional itu? Untuk DPR RI. Tengok partainya. Oh si Anu. Tusuk. Lipat. Udah 3. Yang keempat, tanpa partai. Namanya DPD, tanpa partai. Siapa yang kita suka? Tengok namanya. Tusuk, beres, lipat. Dah 4. Ada lagi yang kelima. Apa namanya? Untuk presiden. Untuk presiden ada gambarnya. Tapi ada nomor juga. Buka. Kiranya ada gambar. Ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Supaya jangan lama-lama, tusuk aja nomor 1. Dah, lipat. Suai. Itu caranya. Jadi mak dan bapak, supaya aman dah itu dunia. Urusan untuk menyempurnakan dunia ini tentu orang-orang yang amanah. Betul? Itu dunia. Untuk akhirat menyangkut kepada nafsun an nafsi, menyangkut pada pribadi. Saya mulai Isra Mi'raj ini akan menjadi ahli jamaah. Saya mulai Isra Mi'raj ini akan menjadi ahli tahajud. Saya mulai Isra Mi'raj ini akan menjadi ahli taubat. Usolli sunatan taubat raq'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Oh saya mulai Isra Mi'raj ini akan menjadi ahli zikir. Saya mulai Isra Mi'raj ini akan menjadi ahli Al-Quran. Kenapa? Karena Allah menengokkan, hei malaikat Jibril, bawa Habibi kekasihku. Kemana? Tengokkan surga yang penuh kenikmatan. Tengokkan neraka yang penuh azab dan tidak ada tandingnya. Tidak ada Rasulullah tak meneteskan air mata menengok. Siapa hai Jibril? Siapa hai Jibril? Umat engkau, umat engkau, umat engkau. Tu nawak ceritakan satu persatu. Ada yang panjang lidah, ada yang baunya busuk bukan main, ada yang berat perutnya ini besar meleleh sampai ke tanah, tiap di berjalan tertendang juga. Ada ular isinya macam-macam memakan dan lain-lain. Mengerikan mak dan ayah. Mohon maaf. Ada yang suka zina, ditusuk dari besi yang panas, mekik lagi, tusuk lagi, mekik lagi, tusuk lagi. Maka mulai hari ini, apapun namanya, mari kita insafi dan sadari. Allah masih sayang kepada kita bapak dan ibu, masih sayang. Bukti sayangnya mana Ustaz? Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Pemuda remaja saya, mulai hari ini, besok Ramadan mendatang, buat memperingati nuzul Quran, buat musabaqah tilawatil Quran. Mulai hari ini latihan. Buat, jangan main-main.
Ini nak buat musabaqah. Hadiahnya amplop. Isinya 25,000, 75,000. Belum sampai balik ke rumah, dah habis beli paket. Coba besok tingkat anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umroh. Itu. MC bilang, hadirin yang berbahagia, jangan lupa, besok malam, musabaqah tingkat dewasa yang hadiahnya umroh. Mari kita saksikan, mari kita ramaikan. Yakin saya semua rumah tu datang menjadi peserta. Kata MC, hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan makcik kita yang undian 93, dipersilakan duduk makcik itu. Duduk lampu hijau, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Orang mati ketawa kiri kanan, dia tidak ada risaunya, pede dia. Kenapa dia pede? Karena dalam ingatannya umroh. Walaupun undian berikutnya nomor 194 dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus, tapi yang tadi pede juga. Begitu hendaknya, jangan main-main. Jadi anak-anak hadiahnya adalah sepeda, remaja hadiahnya adalah Honda, dewasa umur 40 sampai 60 hadiahnya adalah umroh. Yang tua-tua gimana Ustaz? Buat pemuda remaja, buat musabaqahnya. Apa hadiahnya Ustaz? Umur 60 sampai ke atas hadiahnya kain kapan. Mati bungkus. Kan bangga kita itu mati kain kita yang membawa. Coba bersaksi dia di hadapan malaikat. Malaikat, tahu enggak ni ini hadiah musabaqah ni, Kamu jangan tanya saya tanya suruh ngaji nanti. Tak sanggup malaikat ngaji. Karena malaikat tu kerja hanya bertanya. Enggak dapat, bam. Congkel lagi dengan kuku. Tanya lagi, imam bukan enggak dapat, bam. Tapi kalau kita dulu nanya, jangan tanya, ini kain kapan saya ini dari musabaqah baca Al-Quran ini. Tidak tanya, tidak sanggup lagi malaikat. Kayak Abu Nawas meninggal itu. Abu Nawas, tahu Abu Nawas? Abu Nawas gini, mau meninggal. Dia pesan sama istrinya, ya bang, nanti kalau saya mati, tolong dibungkus dengan kain kapan buruk, jelek-jelek ya, yang sudah lusuh-lusuh. Oh, tidak bisa bang. Masa ya abang ulama, abang tokoh masyarakat, abang orang pintar, dengan yang bagus-bagus lah bang. Tak, jangan. Yang jelek-jelek aja. Dibungkuslah dengan kain kapan yang jelek-jelek. Begitu masuk dalam kubur, Mungkar dan Nakir bisik-bisik. Siapa itu? Entah, udah lama mayat tuh. Nampaknya iya. Kotor kainnya kan dah nampak betul lah kotor apa itu. Ini tidak jadi ditanya. Kenapa? Terhelaklah namanya Abu Nawas dari pertanyaan Mungkar dan Nakir karena ia pakai kapan yang telah lusuh. Besok hasil musabaqah ini tidak, iuran tidak mau, iuran untuk sosial tak datang, kemudian iuran kain kapan tidak mau, mati minta pula kain kapan. Antara berarti mati tidak membawa milik kita tapi membawa milik orang lain. Baik Bapak Ibu pemuda remaja yang berbahagia, demikian karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermakna manfaat karena baterai dah soak. Jadi kepada Pak Tauhid, ini tokoh masyarakat kita. Besok tidak ada gambarnya Mak, tidak ada gambarnya ini. Namanya aja. Tusuk namanya itu. Pak Ali ikut juga. Pak Ali tidak ikut, berarti sama dengan saya. Besok Mak Bapak jangan cari nama kami. Nama Pak Ali tidak ada, nama saya tidak ada. Kalau mau nak dicari juga, tengok di apa namanya itu di spanduk umroh. Di spanduk umroh. Ya berangkat besok Pak Ali ya, insya-Allah ya. Jadi Pak Ali ini tukang bawa orang umroh, saya ngikut-ngikut sama beliau. Jadi kalau mak dan bapak ikut sama beliau, berarti insya-Allah ikut dengan saya. Kalau ikut dengan saya, insya-Allah ikut dengan Pak Ali yang ikut umroh. Kami yang membimbing. Jadi manasiknya gratis,
dibimbing gratis, tidak bayar. Kalau ke travel, sama-sama membayar. Pak Ali ya. Demikian mak dan ayah, semoga bermakna manfaat. Bila silap dan salah mohon maaf. Jangan lupa 5 kertas besok dikasihnya, ambil semuanya, tusuk. Kalau tidak ditusuk, angus. Demikian dan terima kasih. Silap dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, mari kita sekalian tutup dengan doa. Saya mengajak kita bersama, mari kita tutup doa sebelumnya membaca Fatihah untuk mak ayah kita yang telah membesarkan dan melahirkan dalam keadaan susah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dan dilapangkan kuburnya. Bila mak ayah masih ada, semoga mereka berbadan sehat, dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Lil hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بلغ حاجاتنا ونياتنا ومقصورنا يا الله يا رب العالمين. اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا، نور قلوبنا بالإيمان، ونور قلوبنا بالإسلام، ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.